jengkol. Siapa sih itu? Ya, siapa sih itu? Ayah, dulu. Mana? Ini paket. Ini dari siapa ya? Oh. Mungkin gara-gara aku baru bangun nih. Ya udahlah, coba aja buka paketnya sih dah. Paket apa nih? Kita buka dah ya. Oh shit, bro. Bro. Tadi kita iniin, kita jadi gambarin. Gila nih sih, gila. Halo Mas, it's me Dandi. Kembali lagi di Onia Solution Channel. Dan kali ini kita kedatangan sebuah VGA. Nggak kedatangan ya, tapi lebih tepatnya re-unboxing ya kata orang ya. Ini sudah aku pakai selama dari bulan Februari. Dan inilah RTX 3050 dari Asus Phoenix RTX 3050. Jadi di sini aku mau re-unboxing lagi ya. Jadi apa aja yang kalau kalian dapatkan pas membeli RTX 3050 dari Asus ini ya. Di kotaknya segede ini ya. Kalian bisa lihat di kamera kalian ya. Jadi lumayan, dari ketebalan juga panjang kayak gini. Segitu. Di sini ada tulisan Auto Extreme ya, RTX 3050. Di belakang ya spek-spek yang bisa kalian lihat lah, DirectX 12, DLSS dan macam-macam ya. Dan tentu saja yang paling adalah RAM 8GB nya. Oke, kita unboxing ya. Oke, yang kita dapatkan di sini tuh adalah satu unit VGA-nya pasti. Ya. Oke. Ya ini udah unboxing sih ya, ada di kalian bisa lihat di sini. Mantap ya. Semuanya. Oke, apa yang lagi yang kita dapatkan? Sebenarnya aku heran aja sama boxnya RTX 3050 dari Asus nih. Kesannya tuh VGA-nya kecil segini, tapi dalamannya kecilnya segini. Heran kenapa nggak dibuat kemasnya tuh lebih minimalis, lebih kecil lagi aja ya, biar nggak terlalu ini ya. Tapi aku salut lah sama Asus lah ya. Ada kartu garansi dari Astrindo pasti 3 tahun ya. Terus udah gitu ada warranty card dari Asusnya sendiri. Segitu buku panduan dan tulisan thank you by purchasing Asus graphics card gitu ya. Dan yang paling heran ini adalah dia punya ada kartu kayak kartu game ya gitu ya, kartu game. Jadi bintang 3, overclockingnya 3, terus lagi itu heat dissipation-nya 3. Oke, ini langsung menuju perkenalan RTX 3050-nya ya dari awal ya. Kita ulang lagi dari awal karena ini unboxing saja. Jadi di depan kita ini sudah ada RTX 3050 dari Asus ya. Ini lini termurahnya dari RTX 3050 dari Asus ya, namanya Asus Phoenix. Di sini saya memegang VGA murah RTX bosku. 30 series murah bosku. Kapan lagi 50 series ngeluarin lini series paling murahnya. 50 loh. Terakhir tuh 50 itu tuh paling banter tuh 1650 ya. Gitu. Dan sekarang langsung lanjut ke 3050 dan rumor-rumornya semua itu benar bosku. VGA ini dirilis pada 27 Januari 2022 ya. Jadi pas zaman itu VGA itu masih lagi naik dan RTX 3050 hadir di permukaan dan muncul. Kita lihat speknya dulu deh apa ya. Oke, di sini dari kita dilansir dari websitenya itu sendiri. Bus standarnya itu PCI Express 4, terus lagi itu OpenGL 4, VRAM-nya 8GB. Dan ini yang bikin
Aku beli VGA ini VRAM 8GB di RTX paling murah. Tak kira itu 4GB aja. Dan ini 8GB. Udah, jangan ditanya dah. Nggak usah cari VRAM yang 4GB lagi. Langsung ambil 8GB nya ini. Nggak usah ambil 6GB yang sebelah tuh 1660 Super atau apa. Langsung ambil 3050. Nggak ada lawan dah 3050 nih. Kalau di VRAM ya. OC mode-nya 1807 mAh dan gaming mode-nya tuh 1077 mAh ya. Udah core 2560, memori speed 14 Gbps dan memori interface 128 bit. Kalau kalian lihat di sini portnya tuh ada 3 display port ya, 1,4A dan ada HDMI 2,1. Jadi 3 display port sama HDMI. Jadi yang kalian yang masih pakai DVI atau apa udah ganti. Untuk recommended spek untuk PSU-nya sini 550 watt dari Asus-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari brand-brand lain itu 500 watt itu udah cukup kok ya. Jadi ini VGA yang dimana pakai 500 watt itu sudah cukup. Dan power connectornya itu sendiri kalian lihat di sini nih. Ini dia menggunakan 8 pin ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 8 pin aja udah cukup. Tentu saja kalau udah namanya VGA murah pasti single fan doang. Tapi single fan ini gilanya itu punya heatsink tebel ini. Kalian bisa lihat tuh, tebelnya segini. Untuk kipasnya sendiri tuh gila adem ya. Dan sini sudah pakai backplate ya. Jadi untuk biar nggak kotor permukaan di IC-nya ya di bagian sini. Oke. Dan tulisan sini ada GeForce RTX Moment. Oke. Ini juga kebanyakan RTX 3050 ini juga bisa dibilang 1660 Super ya, tapi dengan DLSS. Ya 1660 Super kan masih GTX. Ini udah RTX ya. Jadi GTX 1660 Super yang ditambah DLSS, penambahan performanya dari 1660 Super itu ya sekitaran 3-5%. Bahkan ada sampai 10% juga tergantung gamenya. Tapi namanya kalau udah RTX ya masa kalian mau beli GTX 1660 Super sih yang VRAM-nya masih 6GB gitu loh kan. Jadi ya bagus nih gitu kan. Untuk harganya sendiri ya, RTX 3050-nya Asus ini di harga 6 jutaan pada saat saya beli bulan Februari lalu. Sekarang mungkin sudah di angka 5 jutaan. Jadi murah banget. Untuk 5 jutaan udah murah banget ya. Soalnya di atasnya kakaknya di 7 jutaan udah ada 3060. Tes benchmarknya ya. Di sini spek PC yang digunakan adalah komputer saya sendiri, yang itu menggunakan prosesor Core i5 11400F dan mobunya Asus Hana A510MA, RAM-nya Tim Delta 2x8GB 3200, VGA-nya RTX 3050, SSD-nya Adata XPG dan kalian bisa lihat speknya lebih lanjut di situ ya. Oke. Untuk pertama yang kita coba dulu di bagian editing ya, apalagi pas render ya. Gimana sih render video Premiere pas di format 4K ya. Jadi kita ada footage 4K di sini ya. Jadi footage yang 4K di sini tuh berdurasi sekitaran 3 menit 11 detik ya. Jadi kita render di sini kita memiliki waktu sampai paling enggak tuh ngabisin untuk ngerender cuman 3 menit saja. 3 menit kurang. Ini bagus sih, apalagi VGA ray tracing-nya ini dan AI yang ada di sini tuh benar-benar digunakan dengan baik. Kita lanjut di game AAA ya. Kita lanjut di game AAA yaitu God of War. God of War yang sudah dimasukin portingannya dari PS4 sekarang masuk ke PC dengan juga fitur-fitur dari RTX sendiri ada dan fidelity effect dari AMD. Jadi DLSS. Jadi kita di sini bisa lihat speknya itu semua kita rata kananin ya. Kita paksa semua rata kanan ya biar tahu performanya seperti apa. Di sini kita awal-awal pas di main menu kita dapat FPS sekitaran 55 ya. Jadi bisa berkurang pas di tengah-tengah juga pas lagi perjalanan, pertarungan atau apa dia ada drop sekitaran 40-an. Lanjut untuk game AAA kedua adalah Elden Ring. Ini Dark Souls versi baru ya. Elden Ring ini kita max rata kanan semua grafisnya ya. Jadi maksimum high maksimum high semua maksimum semuanya rata kanan pokoknya ya. Saat pertarungan dan ini semua itu ada kita dapat di 60 fps. Sempat drop juga di angka 50, 56 juga sempat juga di 40 tergantung pergerakannya dapat drop di mana ya. Tapi ini masih playable banget loh ini jujur aja untuk rata kanan ya. Baik, kita selanjutnya ke game berikutnya ya, yaitu The Witcher 3 Wild Hunt. Kenapa aku milih game lama ini ya? Karena ini potensi untuk jadi benchmark banyak dipakai juga ya. Karena apalagi ini Game of the Year pada zamannya di tahun 2015. Untuk settingannya kita semua rata kanan ya. Bising kita offin, terus kita semua ratain rata kanan semuanya pokoknya. Ya apalagi ini game lama masa 3050 nggak kuat sih. Di sini dapat FPS sekitaran 63, 62. Kadang-kadang juga ada drop juga di 50-an. Oke, playable banget loh ini. Apalagi untuk game yang ini ya, kata teman saya tuh masih memukau sampai gimana kapan lagi game-game kayak gini keluar katanya dia.
Jadi ini game yang masih bisa layak untuk dimainkan ya, apalagi kalau kalian mainin The Witcher dari pertama sampai apalagi ya sampai 1 2 3. Karakter utamanya tuh Geralt ya namanya ya, kata teman saya gitu. Kita lanjut ke game Earth Defense Force 5 ya. Ini dari rekomendasi dari teman saya karena ini juga banyak crowd dan monster ya. Juga ya temanya adalah game yang dimana militer melawan monster-monster yang nggak jelas sebenarnya itu datang ke bumi. Kita juga rata kananin nih semua gamenya ya. Jadi semua kita rata kananin, kita dapat fix 60 fps banget. Nggak ada drop, reliable banget. Ya, jadi kita ada lawan semut, lawan laba-laba, entah ini lawan monsternya ini macem-macem ya pas di Earth Defense Force-nya. Saya juga nggak terlalu ngikutin Earth Defense Force, tapi asik loh ngeliatin game-game yang kayak gini, apalagi ini ada sequelnya ya. Ya Par ya? Iya. Ya, jadi game Earth Defense Force 5 ini yang dimainkan sama teman saya ini ya melawan banyak monster-monster ya, binatang-binatang gede lah ya. Ya itu kan alien ya. Game ini asik kali lah, apalagi kita main tembak-tembak aja gitu, gas terus gitu loh, kayak kesannya itu udahlah tarung-tarung aja lah, perang-perang aja lah, gas gitu. Apalagi ini game benar. Apalagi ini gamenya ada sequelnya yang ke-6 ya. Karena ya mantap itu. Masuk PC? Masih PS4. Masih PS4. Pasti kayaknya nanti kayak masuk PC deh kayak gitu. Nah, ini tadi kan tentang Apex Legends sama Valorant nih. Ini kan kalian berdua nih mainin tadi nih. Gimana? Kita lanjut ke game kompetitif yang sering dimainin sama orang-orang, pokoknya terutama pasti kalian yang nonton YouTube ini, video ini, yaitu Valorant ya. Nah, jadi di sini overlay-nya nggak bisa dipakai ya MSI FW karena dianggap cheat ya. Jadi kita pakai overlay-nya langsung dari Valorant-nya ya. Untuk FPS-nya sendiri di angka 100-200 ya. CPU time-nya 4 ms, CPU render time-nya 2 ms, GPU-nya terus segitu. Yang kepake cuma 2 GB ya. Untuk 8 GB mah kepotong cuma 2 GB, lagi sisa 6 GB kemana lagi lah ya. Apa nih, aku lihat reviewnya nih yang main ini tim saya ya. Kok nggak jago-jago kali nih dengannya. Kok nggak jago-jago kali nih. Kalah loh, 1-2 loh ini. Waduh. Oh ya, ini ada grafiknya nih. Ya, oke. Siap. Ayo, mantap. Let's go. Wah. Oke, kita langsung mainin game yang paling ramai setelah Valorant, yaitu Apex Legends dari Respawn, dari EA. Nah, untuk Apex Legends ini kita nggak mainin Battle Royale ya, kita mainin macam model kayak Valorant, apa namanya tadi? Arena ya, gitu loh. Pokoknya kita semua setting rata kanan. RTX 3050 nggak dirata kananin, jelek ya. Kesannya jelek ya, gitu loh kan. GTA oke lah kalau nggak dirata kananin, GTA oke lah ya, gitu loh ya kan. Kita lihat gimana tim saya ini bisa melawan orang-orang ini, gitu loh kan ya. Gitu. Tapi entah kenapa kok kalah dia ya, gitu loh. Kita di awal-awal tadi ada sampai ngereset sama musuhnya itu sendiri loh, gitu. ya. Oke, untuk FPS kita mendapatkan di average rata-rata itu di 100-an ya, rata-rata ya. 100 110. Ya sempat drop juga di 90 80 tapi tak buat average-nya itu 100. Level banget untuk main game ya. Jadi jangan ditanya. Untuk kalian yang punya monitor 75 Hz dibuat VSync enak. Terutama saya. Itu gitu. Oke, udah kita usai tentang benchmark gamenya. Jadi gimana menurut kalian RTX 3050 itu loh? Untuk kesimpulannya itu adalah ini VGA yang dimana rumor, jadi yang sebelumnya tuh rumor jadi kenyataan. Jadi bayangin lah, ini udah setahun yang lalu loh. Setahun yang lalu ini VGA ini dirumorkan 3050 sama 3050 Ti ya, katanya seperti itu ya kan. Jadinya kenyataan, tapi 3050 Ti desktop jadinya. Jadi 3050 yang desktop itu 4GB, 3050 Ti itu yang 4GB. Jadi otomatis asumsi, waduh ini 3050 VRAM-nya cuma 4GB, berarti kan kesannya biasa aja loh kayak gitu loh. Jadi gitu loh. Tapi pas sudah jadi kenyataan tanggal 27 Februari rilis, itu merubah semua VGA 50 series untuk desktop dengan VRAM pertama kali 8GB untuk 50 series ya. Jadi nah udahlah biarin aja deh. Oke. Jadi melihat kondisi awal Februari lalu, ini VGA sudah dimana VGA ini jadi terlalu banyak perbandingan yang dimana kalian tuh terlalu membanding-bandingkan, mending nambah segini kan, jadi kurang gitu loh kalau VGA-nya ini. Ya itu tergantung
Itu tergantung orangnya loh. Punya budget segini, punya kebutuhan seperti ini, dan kepingin Nvidia dan murah, udah. Ini VGA ini, ambil aja VGA ini gitu loh. Terus bang, itu loh RTX 2060 6GB masih menang. Yang 12GB apalagi sekarang masih menang. Bro, please janganlah compare-nya itu sama 2060 yang masih 20 series. Emang dia masih menang, tapi but it's still 20 series loh. Ini udah 30 series yang dimana dibawakan fitur-fitur baru kayak seperti DLSS-nya. Yang itu masih DLSS lama, yang ini udah DLSS baru. Dan fitur-fiturnya juga pasti banyak yang baru-baru loh di 30 series loh. Itu loh. Arsitekturnya udah baru loh. Bayangin, itu loh. Kesimpulan paling akhir yang aku mau tak omongin ke kalian adalah ini VGA sudah murah. Sudah murah di harganya sekarang 5 jutaan. Udah ambil, jangan mikir-mikir second yang 5 jutaan lagi ya. Nggak usah mikir-mikir VGA 5 second ya. Jangan VGA GTX lah lagi kalau di 5 jutaan. Kalau kalian tergiurkan dengan GTX yang ya 1070 kah atau 1080 di harga yang sama, ini masih oke. Ini masih oke. RTX 3050. Game-game sekarang sudah ada ray tracing-nya. Game-game sekarang sudah ada ray tracing DLSS. Masa kalian nggak mau manfaatin fitur itu loh? Fitur yang gimana itu nggak upscaling resolusi, terus lagi itu nambah performa. Bayangin, terus lagi itu banyak macam-macam yang dimana kamu mau tampilan grafis apa performa. Kalau kamu mau performa, nambah FPS-nya dari 30 jadi 80 gitu. Kalau nambahin ke quality dari ya udah 30 kamu dikurangin. Tapi kalau Mimin suka, yang dari saya suka itu adalah pakai yang balance aja lah, atau pakai performance yang nggak terlalu mepet-mepet tapi masih upscaling itu bagus loh. Bayangin, ini yang aku suka kenapa masih DLSS ini sekarang jadi primadonanya untuk sebuah RTX series ya, itu bagian. Oke, ini adalah VGA RTX 3050 yang sudah aku review ya. Jadi udah ingat tadi kesimpulannya udah lagi ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Apalagi sekarang RTX 3050 sudah banyak di pasaran. Jadi oke lah. Ingat untuk like, subscribe, dan komen dan share ke teman-teman kalian tentang mengenai RTX 3050 ini. Dan kalian juga bisa mengajukan pertanyaan tentang RTX 3050 ini. Gimana dan ya, yang penting kalau ada masalah komentar panas silahkan di bawah ya. Gitu aja lah. Gitu. Oke? It's me, Dandi Aryo. Goodbye. Let's go. Fuck. Nyoba dulu.